Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita semua dijadikan hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Ikhwan fillah yang mempunyai hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang bersih dari dosa terkecuali terkecuali para nabi, para rasul. Nah, maka dengan itu Allah mempersiapkan ketika seorang hamba berbuat dosa, Allah menyiapkan ampunan bagi orang yang mau minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat-ayat istighfar dalam Al-Qur'an itu banyak, ikhwan fillah. Di antaranya di dalam surah Muhammad, kemudian banyak di dalam surah Al-Baqarah, banyak itu kalimah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keagungan istighfar. Sehingga Rasulullah setiap harinya itu diriwayatkan dalam hadis istighfar pada Allah Subhanahu wa taala 70 kali, ada yang menyebutkan 100 kali dalam riwayat yang lain. Rasulullah istighfar itu bukan karena banyak dosa, tetapi karena rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan mencontohkan untuk umatnya supaya umatnya mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan istighfar bahkan dijelaskan di dalam kitab Ibnu Majah, tuba liman wajada fi sahifati istighfaron katsiran. Bahagialah bagi orang yang menemukan nanti di hari kiamat fi sahifatihi, dalam catatan amalnya itu istighfaron katsiran, banyak istighfar setiap hari, setiap jam dia selalu istighfar pada Allah, sehingga di dalam sahifahnya, dalam catatan amalnya, dia memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah, ada keutamaan istighfar yang mana dijelaskan di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, mengistiqomahkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhayyikin, Allah akan menjadikan dari setiap kesempitan itu menjadi kerenggangan. Jika dia sempit dalam rezeki, maka Allah akan lapangkan urusan rezekinya. Jika dia sempit, susah untuk mencari jodoh, maka Allah akan pertemukan dia dengan jodohnya. Jika dia mempunyai hajat-hajat, maka dengan keberkahan istighfar akan mempermudah mengabulkan hajat kita. Wa min kulli hammin farajan, dari setiap gelisah, gundah gulana ataupun hati tidak senang, ketika kita memperbanyak istighfar, maka Allah akan hilangkan kesusahan itu, Allah akan hilangkan kesedihan itu. Dan warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Istighfar itu menjadikan salah satu sebab rezeki kita menjadi banyak, rezeki kita menjadi berkah, rezeki kita menjadi manfaat. Dan istighfar itu menjadikan sebab seseorang akan bersih hatinya, akan bercahaya hatinya. Karena apa? Karena istighfar itu adalah pembersih hati kita, pembersih batin kita dengan istighfar. Kalau kita membersihkan badan dengan mandi, pakai sabun, pakai alat atau yang lain, maka pembersih hati, pembersih batin kita dengan cara berzikir, melafadzkan kalimat istighfar. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu banyak ragamnya, banyak kalimah-kalimah, bentuk kalimahnya.
Ada istighfar yang biasa dibacakan di waktu pagi-pagi dan petang. Ada istighfar yang dibacakan setelah sholat. Ada istighfar yang dibacakan di setiap malam. Maka banyak kalimat-kalimat istighfar itu. Orang yang beristighfar, sehingga Rasulullah SAW di dalam Sunan Abu Dawud dijelaskan, anna Rasulullah SAW kana yu'ajibu ayyad'u wa salasan wa istaghfiru salasan. Apabila Rasulullah berdoa, maka Rasulullah mengawali dengan istighfar. Maka Rasulullah beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ikhwan fillah, ada seorang ulama salaf yang mana menjelaskan tentang kalimah istighfar yang satu ini. Ketika kita baca kalimah ini, maka Allah akan menghilangkan kesusahan, yufarriju an ghammin wa hammin. Allah akan menghilangkan ketakutan, kegelisahan, hati tidak tenang. Bahkan wa yubarik fi amwali, akan memberikan keberkahan di dalam harta, keberkahan di dalam keluarga, keberkahan di dalam anak. Bahkan akan menjadikan sebab kita diberikan turunan-turunan yang baik, duriyah-duriyah yang baik. Nah, kata seorang ulama salaf itu menjelaskan, falyaqul, maka ucapkanlah istighfar ini fi kulli yaumin, di setiap harinya itu 70 marrah, 70 kali. 70 marrah, 70 kali. Maka alangkah baiknya kita mengamalkan istighfar ini. Bahkan istighfar ini ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Dulu ada seorang yang sulit dalam urusan hartanya, dalam urusan usahanya, kemudian kebun-kebunnya banyak yang mati karena kekeringan. Datang kepada seorang ulama, kemudian orang ulama itu menganjurkan istighfar ini. Adapun ikhwan fillah, kalimah istighfarnya bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullah innahu kana ghaffaran, astaghfirullah innahu kana ghaffaran, astaghfirullah innahu kana ghaffaran. Kita bacakan istighfar itu 70 kali di malam hari setelah sholat tahajud, atau tidak bisa kita bacakan setelah sholat asar 70 kali. Nah ikhwan fillah, insya Allah dengan keberkahan istighfar tersebut kita akan dipermudahkan dan akan dapatkan keberkahan-keberkahannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat ikhwan fillah. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.